Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sidqil Wafa, NIM 187, akan menyampaikan materi tentang kurban dan tata cara pelaksanaannya. Kurban sendiri, menurut bahasa Indonesia, adalah mempersembahkan kepada Tuhan, atau dalam istilah fikih, mempunyai makna suatu perbuatan yang merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk pengorbanan atau penyembelihan hewan, di mana kurban ini dilaksanakan setahun sekali pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahr, dan juga di hari Tasyrik. Ibadah pemotongan kurban ini bisa disebut udhiyah, dan istilah ini juga berlaku di Arab. Hukum dari kurban sendiri, sebagian ulama ada yang berpendapat kurban itu wajib, dan sebagian ada yang berpendapat kurban itu sunnah muakkad. Alasan yang berpendapat kurban itu wajib adalah Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Sedangkan ulama yang berpendapat hukum kurban adalah sunnah muakkad berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, aku diperintahkan berkurban dan berkurban itu sunat bagimu. Sejarah ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam, di mana mimpi tersebut sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail, dan setelah mendengar cerita itu, Nabi Ismail langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari berikutnya, Ismail alaihissalam dengan keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Selanjutnya adalah waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah sampai sebelum terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Selanjutnya adalah ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban ini macam-macam dari hewan kurban. Yang pertama adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Nah, dalam ketentuan hewan kurban sendiri, yang pertama adalah domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Lalu untuk kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Lalu untuk unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, dan untuk sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, karena pincang, sangat kurus, putus telinga, putus ekor, atau sakit, itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Lalu yang selanjutnya adalah pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh keridhoannya. Selain itu, juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sendiri sebaiknya diberikan kepada fakir miskin yang masih berupa daging mentah, dengan ketentuan sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar suatu waktu bisa dimanfaatkan. Namun, apabila kurban itu nazar, maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil sedikit pun. Sunnah dalam melakukan penyembelihan. Pada waktu penyembelihan hewan kurban disunahkan, yang pertama adalah melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkar leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Lalu yang kedua adalah membaca takbir. Ini disunahkan dalam menyembelih. Selanjutnya adalah membaca doa seperti yang diajarkan oleh Rasul. Lalu sunnah lain adalah orang yang berkurban hendaknya melihat hewan yang dipotong. Lalu selanjutnya adalah dari hikmah kurban sendiri. Sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban ini mengandung beberapa hikmah, baik perilaku
baik pelaku, penerima, maupun untuk kepentingan umum. Yang pertama adalah bagi orang yang berkurban, ini hikmahnya bisa menambah keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menunjukkan rasa syukur pada Allah, dan yang paling penting ini mewujudkan tolong-menolong kepada sesama atau dengan rasa solidaritas. Selanjutnya, hikmah bagi penerima daging kurban adalah menambah keimanan dan ketakwaan Allah, serta bertambah semangat dalam hidupnya. Nah, untuk kepentingan umum, kurban sendiri bisa memperkokoh tali silaturahim karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.